pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran biologi. Nah, pada kali ini kita memasuki bab baru, yaitu pola-pola hereditas. Pola-pola hereditas ini menggambarkan bagaimana ilmu genetika. Jadi seperti yang kita ketahui, genetika itu adalah salah satu cabang biologi yang khusus mempelajari bagaimana cara penurunan sifat. Nah, sekarang kita telusuri dulu judulnya, yaitu pola-pola hereditas. Hereditas adalah penurunan sifat yang berasal dari orang tuanya kepada keturunan melalui gen-gen yang menanggung-jawabi suatu sifat. Nah, sekarang bagaimanakah pola-pola hereditas itu? Pola-pola hereditas adalah mekanisme pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen mengikuti aturan-aturan tertentu. Sehingga yang dimaksud dengan pola hereditas ini menunjukkan ada berbagai macam cara penurunan sifat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, sekarang kita mengetahui bagaimana hukum pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat ini diungkapkan oleh Gregor Johann Mendel. Beliau adalah dikenal dengan Bapak Genetika karena beliau pertama kali yang mengungkap bagaimana pewarisan sifat. Beliau menginformasikan persilangan atau hibridisasi kacang ercis atau dikenal dengan Pisum sativum. Tentu ada alasannya. Apa alasannya? Pisum sativum atau kacang ercis memiliki banyak varietas dan memiliki sifat yang kontras. Artinya mampu dibedakan satu dengan yang lainnya. Lalu mampu melakukan autogami sendiri atau mengalami perkawinan sendiri di dalam satu individu. Jadi kita bayangkan bahwa tumbuhan ercis ini memiliki banyak bunga, maka mampu melakukan persilangan sendiri di antara bunga itu sendiri. Kemudian ada kemampuan melakukan allogami, yaitu persilangan antara dua individu yang masih satu jenis, yaitu antara kacang ercis satu dengan kacang ercis yang lainnya. Lalu alasannya yang lain adalah cepat menghasilkan biji dan banyak keturunan. Inilah merupakan alasan mengapa Mendel mengambil Pisum sativum menjadi objek penelitian dalam menentukan pewarisan sifat. Nah, dengan terungkapnya pewarisan sifat, maka Mendel membuat suatu teori yang memunculkan suatu hukum. Maka dikenallah hukum Mendel yang pertama. Hukum Mendel pertama ini dikenal dengan hukum segregasi. Arti segregasi yaitu pemisahan pasangan alel secara bebas saat pembentukan gamet. Ingat, yang dimaksud dengan alel, gen yang sederajat berada pada kromosom homolog terdapat lokus yang sama tinggi. Nah, bayangkanlah mereka mengalami pemisahan. Hukum Mendel satu ini dikenal dengan monohibrid. Monohibrid yaitu persilangan dengan memperhatikan satu sifat beda. Jadi tidak boleh lebih dari satu sifat beda. Seandainya suatu individu memperhatikan satu sifat beda, maka individu lain juga hal yang sama. Tidak boleh lebih dari satu sifat beda. Artinya sama-sama memperhatikan satu sifat beda. Nah, perhatikanlah suatu contoh dalam persilangan. Dalam genetika ada istilah yang perlu kita ketahui. Nah, tentu jika tersebut ada P itu menunjukkan parental atau induk. Kalau G itu adalah gamet, sedangkan F adalah filial. Jadi jika F1 berarti keturunan. Lalu P2 berarti induk yang kedua, G gamet berikutnya, dan F2 adalah keturunan dari persilangan yang kedua.
Nah, sekarang kita telusuri bagaimana P1 atau parental induk pertama adalah bunga mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Mawar merah genotipnya adalah M besar. Ingat, genotip adalah suatu sifat yang tidak tampak dan dilambangkan dengan huruf, baik huruf besar maupun huruf kecil, dengan catatan huruf besar menyatakan dominan, huruf kecil dinyatakan resesif. Nah, bagaimanakah gametnya? Gamet terkenal dengan hukum segregasi di dalam Mendel 1. Maka gametnya cukup dipisahkan karena dia adalah sejenis, maka gametnya adalah M besar. Hal yang sama pada mawar putih, yaitu M kecil, maka gametnya cukup M kecil saja. Nah, keturunannya pada F1, yaitu generasi pertama, akan muncullah fenotip merah 100%, artinya seluruhnya berwarna merah dengan genotip M besar M kecil. Nah, ini menandakan bahwa bunga mawar merah bersifat dominan terhadap mawar warna putih, namun genotipnya adalah bersifat heterozigot. Nah, bagaimana jika diketahui keturunan berikutnya jika disilangkan sesamanya? Maka kita buat induk yang kedua. F1 disilangkan dengan sesamanya, yaitu bunga mawar merah heterozigot disilangkan dengan sesamanya, maka dalam hal menentukan gamet, yaitu dengan sistem segregasi pemisahan pasangan alel, maka gametnya adalah M besar dan M kecil. Hal yang sama pada induk yang lainnya, yaitu M dan M kecil. Nah, sekarang kita perhatikan tabel Punnett. Ini adalah suatu diagram Punnett untuk menentukan keturunan. Nah, pada keturunan yang kedua akan diperolehlah M besar, M kecil, lalu ini juga M besar, M kecil, sedangkan yang satu lagi adalah M kecil. Nah, perhatikan keterangannya, M besar adalah merah, M besar M kecil adalah merah, menyatakan merah bersifat dominan. M kecil bersifat resesif, yaitu berwarna putih. Nah, kita tentukan bagaimana rasio fenotipnya serta rasio genotip pada keturunan yang kedua. Diperolehlah rasio fenotip atau sifat yang tampak adalah berwarna merah dan berwarna putih. Terlihat pada tabel Punnett, yang berwarna merah itu ada 3, M besar, M besar M kecil, dan M besar M kecil, sehingga jumlahnya 3. Sedangkan yang putih berada pada ujung hanya 1, maka rasio fenotipnya 3:1 atau 75% dibanding dengan 25%. Sedangkan rasio genotip adalah perbandingan genotipnya, di mana genotip M besar hanya 1, M besar M kecil ada 2, sedangkan M kecil ada 1 buah. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana hukum Mendel yang kedua. Hukum Mendel yang kedua ini dikenal dengan hukum asortasi atau hukum berpasangan yang terbentuk secara bebas. Artinya alel-alel tersebut akan mengalami pengelompokan secara bebas. Nah, hal ini terlihat dalam pembentukan gamet. Pada saat pembentukan gamet, setiap alel dapat berpasangan bebas dengan alel lainnya yang tidak sealel. Nah, sekarang hukum Mendel 2 ini disebut dengan istilah dihibrid. Artinya, persilangan dua individu yang memiliki dua sifat beda atau dua alel yang berbeda. Itu berbeda dengan hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 memperhatikan satu sifat beda, sedangkan hukum Mendel 2 memperhatikan dua sifat beda. Nah,
sekarang kita perhatikanlah suatu contoh persilangan yang diungkapkan oleh si Mendel. Adalah induk pertama yaitu bulat kuning dengan kisut hijau. Terlihat bahwa induk ini memiliki dua sifat beda, yaitu bulat dan kuning. Sedangkan induk yang satu lagi juga hal yang sama, dua sifat beda, yaitu kisut hijau. Nah, bulat kuning ini memiliki genotip galur murni. Yang dimaksud dengan galur murni adalah individu yang memiliki genotip homozigot dominan atau homozigot resesif. Sehingga kedua induk ini karena genotipnya adalah galur murni, homozigot dominan maupun homozigot resesif, maka induk pertama ini sesama galur murni. Nah, bagaimanakah penentuan gamet? Penentuan gamet yaitu dengan sistem asortasi akan diperolehlah B besar K besar. Lalu kisut hijau yaitu B kecil K kecil. Maka pada F1-nya memiliki fenotip yang bulat kuning dengan jumlah 100%. Nah, pada F1 jika disilangkan akan menunjukkan induk yang kedua, yaitu F1 dengan F1 disilangkan, yaitu B besar B kecil K besar K kecil dengan fenotip bulat kuning dengan sesamanya, maka akan muncullah gamet yaitu B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Inilah yang disebut dengan hukum asortasi. Nah, hukum asortasi ini bila kita perhatikan dalam satu alel yaitu B besar, maka akan membentuk pasangan secara bebas, yaitu B besar K besar, B besar K besar. Nah, jadi kalau kita perhatikan kembali, ini adalah genotip B besar akan membentuk pasangan dengan K besar, lalu secara bebas dia akan membentuk pasangan B besar K kecil. Maka terlihatlah B besar K besar, B besar K kecil. Nah, lalu satu lagi pasangannya juga hal yang sama, melakukan asortasi B kecil K besar dengan B kecil K kecil, sehingga gametnya akan diperoleh B besar K besar, B kecil K kecil. Nah, karena induknya sama, maka gamet ini juga sama, yaitu B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Nah, sekarang kita buat dalam diagram Punnett. Nah, inilah merupakan diagram Punnett itu, di mana yang sisi atas menunjukkan gamet jantan atau betina. Nah, satu sisi lain yaitu gamet jantan atau betina juga. Nah, gametnya adalah B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, lalu B kecil K kecil. Hal yang sama karena disilangkan sesamanya, maka diperolehlah gamet yang sama, B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Nah, setelah ditentukan gametnya, maka terjadilah kombinasi dari keempat macam gamet tersebut. Muncullah 16 kombinasi, mulai dari B besar K besar K besar sampai B kecil K kecil K kecil. Nah, jadi jika kita perhatikan dalam kombinasi ini, hal ini memberikan kesimpulan jika kita tarik garis diagonal, yaitu garis diagonal dari kiri atas ke kanan bawah, hal ini menunjukkan genotip yang bagaimana adalah genotip galur murni. Nah, apa itu galur murni? Galur murni itu adalah genotip yang memiliki sifat dominan maupun sifat resesif yang bersifat homozigot.
Nah, itulah yang dimaksud dengan galur murni. Oke, baik, sudah paham ya. Sedangkan diagonal dari kiri bawah sampai ke kanan atas ini menunjukkan bahwa genotip ini adalah genotip yang bersifat double heterozygote. Coba kita perhatikan masing-masing dari genotipnya, bahwa terlihatlah B besar B kecil, K besar K kecil, dan sampai ke ujung diagonal hal yang sama, yaitu heterozygote yang memiliki genotip B besar B kecil, K besar K kecil. Nah, jadi bagaimanakah pada F2-nya? F2 diperoleh macam fenotip. Bulat kuning ada 9 buah, bulat hijau ada 3 buah, kisut kuning ada 3 buah, kisut hijau ada 1. Dari manakah ini? Tentu diperoleh dari tabel punden ini. Jika kita telusuri dengan catatan, jika B besar ya, sembarang B jumpa K besar dengan sembarang K, maka diperolehlah bulat kuning. Artinya jika kita perhatikan pada tabel ini, jika bertemu B besar dengan K besar, dipastikan bulat kuning berjumlah 9. Nah, sedangkan bulat hijau dengan ketentuan B besar sembarang B, yaitu kita buat lambang garis, artinya sembarang B besar maupun B kecil. Nah, bertemu dengan yang bukan alelanya yang bersifat resesif dalam bentuk homozygote resesif, maka dipastikan bahwa dia itu adalah bulat hijau. Nah, sedangkan kisut kuning dengan catatan genotipnya adalah B kecil dalam kondisi homozygote resesif berpasangan dengan genotip dominan yang menyatakan B besar K besar K kecil, atau dalam arti ya bisa homozygote bisa heterozygote. Nah, itu dipastikan bahwa fenotipnya yaitu kisut kuning. Sedangkan kisut hijau menandakan genotipnya adalah B kecil lalu jumpa yang bukan alelanya yaitu K kecil K kecil. Dengan frekuensi akan diperolehlah 9:3:3:1. Inilah yang disebut dengan hukum Mendel 2. Jika diperhatikan dengan hukum Mendel 1, tentu sangat berbeda. Tentu memiliki variasi ada pada hukum Mendel kedua. Nah, bagaimana kalau terhibrid? Nah, tentu jumlahnya pasti lebih banyak. Sudah paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Bagaimanakah yang dimaksud dengan tes cross atau uji silang? Uji silang ini adalah penyilangan antara suatu individu yang belum diketahui bagaimana genotipnya. Tentu disilangkan dengan individu yang bergenotip homozygote resesif. Jadi bisa kita bayangkan harus disilangkan dengan homozygote resesif. Seandainya ini bukan homozygote resesif, berarti bukan disebut dengan tes cross. Jadi ibaratnya resesif ini adalah kertas putih untuk menentukan warna apa yang diletakkan pada kertas putih. Cukup paham ya? Nah, sekarang kita teruskan. Nah, adalah suatu persilangan di mana suatu individu yang berwarna hitam disilangkan dengan berwarna putih. Nah, jika disilangkan dengan warna putih bersifat homozygote resesif, ini sudah menunjukkan tes cross. Jadi ingat ya, definisi tes cross wajib disilangkan dengan homozygote resesif. Nah, jika ini
disilangkan akan diperoleh pada keturunan pertama, yaitu berwarna hitam. Artinya bahwa genotip B besar itu menunjukkan bersifat dominan. Jadi seandainya ini tidak diketahui, katakanlah kita buat suatu tanda tanya besar, ya, seandainya ini belum diketahui. Nah, wajib kita silangkan dengan homozigot resesif. Nah, ternyata pada F1-nya jika diperoleh berwarna hitam, maka yang menyebabkan hitam itu pasti ada pada induk yang mau diketahui apa jenis genotipnya. Sehingga jika semuanya hitam, maka dipastikan induk yang belum diketahui genotipnya adalah homozigot dominan. Kenapa? Karena pada F1-nya adalah semuanya hitam. Nah, lalu ada test cross yang berikutnya. Jika ada suatu individu, katakanlah ini tidak diketahui. Nah, lantas disilangkan dengan homozigot resesif yang berwarna putih. Nah, kita perhatikan dalam diagram Punnett, anak-anaknya diperoleh berwarna hitam dan berwarna putih. Artinya muncul sifat induk yang resesif. Nah, ini sudah menjadi suatu jawaban apakah genotip dari induk yang mau diketahui. Maka diperolehlah bahwa induk yang mau diketahui itu adalah bersifat heterozigot karena akan ada muncul berwarna putih, yaitu B kecil. Nah, jadi cukup jelas ya bagaimana yang dimaksud dengan test cross. Baik, kita teruskan. Nah, yang berikutnya adalah backcross. Jadi di sini kita harus bisa memahami perbedaan test cross dengan backcross. Backcross adalah penyilangan antara suatu individu dengan salah satu induknya. Ingat, induknya ini bisa homozigot dominan, bisa homozigot resesif. Nah, tujuan dari backcross agar bisa mendapatkan individu yang bergalur murni, baik itu homozigot dominan atau homozigot resesif. Nah, seperti inilah gambaran diagram atau bentuk persilangan jenis backcross. Nah, F1 ini adalah hasil dari keturunan T besar disilangkan dengan T kecil. Nah, seandainya ini F1 ini disilangkan ke induknya. Ingat, induknya kan ada yang homozigot dominan. Nah, inilah disebut dengan backcross. Nah, gametnya adalah T besar T kecil, sedangkan gamet untuk induk yang T besar cukup satu. Maka pada keturunannya akan diperoleh semuanya adalah memiliki sifat fenotip yang tinggi. Kebetulan memang di sini T besar itu untuk mewakili sifat tinggi, sedangkan T kecil mewakili sifat rendah atau pendek. Maka diperolehlah semua bersifat tinggi, namun genotipnya berbagi angka T besar dan T besar T kecil. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Jika F1 disilangkan dengan induk yang galur murni juga, namun induk yang berbeda dengan induk yang pertama. Nah, di sini berarti disilangkan dengan induk yang homozigot resesif. Nah, akan diperolehlah hasil keturunannya, yaitu dengan gamet T besar T kecil, lalu yang ini cuma satu T kecilnya. Maka diperolehlah bahwa T besar T kecil ini merupakan rasio genotipnya, yaitu berbagi angka 1:1. Begitu juga dengan sifat fenotipnya. Sifat T besar T kecil adalah tinggi, sedangkan sifat T kecil adalah rendah atau pendek. Maka pada persilangan backcross ini menghasilkan perbandingan tinggi dengan perbandingan rendah 1:1. Nah, perlu kita ketahui untuk induk yang T kecil ternyata sama dengan test cross. Berarti kita ambil kesimpulan
bahwa test cross ini adalah bagian dari back cross. Karena back cross ada dua, tergantung dari induk yang bagaimana. Kalau induk yang homozigot dominan, nah ini juga disebut dengan back cross. Namun kalau yang ini induk yang homozigot resesif, berarti disebut juga dengan test cross. Paham ya? Baik. Nah, sekarang yang berikutnya adalah resiprok. Apa itu resiprok? Adalah persilangan yang sifatnya penyilangan ulang dengan menukar jenis kelaminnya, namun tidak berpengaruh dengan rasio hasil persilangan. Nah, seperti inilah persilangan resiproknya. Adalah persilangan yang betina kuning bersifat resesif, kemudian disilangkan dengan yang jantan berwarna hijau. Pada F1-nya semuanya berwarna hijau karena hijau bersifat dominan. Pada F2-nya akan diperoleh hijau berbanding kuning atau 3:1. Genotipnya 1:2:1. A besar, A besar, A besar kecil, A kecil, A kecil. Nah, lantas jika dibalikkan atau diresiprok, yang semulanya hijau ini adalah jantan, maka ditukar menjadi betina. Hal yang sama, kuning yang semulanya adalah betina ditukar menjadi jantan. Maka hasilnya tidak berpengaruh, tetap berwarna hijau. Maka perbandingan keturunan rasio F2-nya juga hal yang sama, 1:2:1 untuk rasio genotip, sedangkan rasio fenotipnya hijau berbanding kuning 3:1. Jadi kesimpulannya, untuk resiprok hasil tidak berbeda, artinya gen yang mengendalikan warna ada di dalam inti. Nah, itulah untuk resiprok. Nah, sekarang tugas kita untuk menentukan gamet. Bagaimanakah cara penentuan gamet? Seperti yang sudah kita bicarakan tadi dalam hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Yang pertama adalah cara menentukan jumlah gamet. Tentu rumusnya adalah 2 × N, di mana N ini menandakan alel heterozigot yang terdiri dari satu gen dominan dan satu gen resesif. Contoh yang heterozigot adalah A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil, dan seterusnya. Dalam hal menentukan gametnya atau menentukan jumlah gamet, yaitu jika genotipnya A besar A kecil, lalu kita masukkan ke dalam rumus 2 × N. Ingat, kalau A besar A kecil itu artinya memiliki satu sifat beda. Cukup kita buat 2 × 1 atau 2, di mana N adalah bernilai 1 karena hanya memiliki satu alel heterozigot, yaitu A besar A kecil. Lalu bagaimana dengan A besar A kecil, B besar B kecil? Arti genotip ini menunjukkan sifat dihibrid. Lalu kita masukkan rumusnya 2 × N. Artinya N itu heterozigot, di mana heterozigot dari genotip ini sebanyak 2. Berarti 2 × 2 ada 4 macam gamet. Nah, itulah perbedaan penentuan gamet untuk monohibrid dengan dihibrid. Jadi cukup menentukan berapa heterozigot dalam satu individu. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu jenis gamet. Jenis gamet ini untuk mengkelompokkan gamet-gametnya. Contoh penentuan jenis gamet itu adalah sebagai berikut. A besar A kecil gamet terdiri dari 2 jenis, yaitu A besar dan A kecil. Jadi pada hukum Mendel 1, inilah yang dikenal dengan hukum segregasi cukup dipisahkan. Karena genotipnya adalah A besar A kecil, maka jika dipisahkan, maka gametnya itu A besar dan A kecil. Jadi cuma satu saja.
Lalu bagaimana dengan genotip A besar A kecil B besar B kecil? Maka terbentuk gametnya adalah dengan membuat sistem garpu. Nah, kita perhatikan pada alel yang pertama, yaitu A besar A kecil. Nah, tentu dia akan berpasangan dengan alel berikutnya, yaitu B besar B kecil. Nah, disinilah tampak pengelompokan gen secara bebas. Artinya A besar bisa mengelompokkan diri ke B besar. Lalu A besar dengan B kecil. Nah, hal yang sama juga jika kita buat sistem garpu, inilah A besar, maka digandeng dengan bukan alelannya B besar dengan B kecil. Maka tinggal menyebutkan gamet yang terbentuk adalah A besar B besar, lalu A besar B kecil. Nah, berikutnya giliran yang bersifat resesif, yaitu A kecil dari adalah A besar. Maka kita lihat gambar di sini, A besar tentu melakukan pengelompokan dengan B besar. Lalu A kecil melakukan pengelompokan dengan B kecil. Atau sistem garpunya, A kecil berjumpa dengan yang bukan alelannya B besar dan B kecil, maka diperolehlah gametnya A besar B besar dan A kecil B kecil. Nah, inilah yang disebut dengan jenis gamet sistem garpu. Satu contoh lagi, jika ada suatu genotip di mana genotipnya K besar, lalu L besar, L kecil. Nah, ini juga menunjukkan dihibrid. Lalu bagaimanakah dengan jumlah gamet? Kalau jumlah gamet, maka sesuai dengan rumusnya, yaitu 2 pangkat N. 2 pangkat N, ya, jumlah gamet ya. Ini kita buat jumlah gamet. Nah, ini jumlah gametnya, yaitu 2 pangkat N. Nah, ingat 2 pangkat N itu adalah heterozigot. Maka bisa kita baca dari genotip ini berapa heterozigotnya. Ternyata heterozigotnya ini cukup yang ini saja, berarti hanya 1. Maka ini 2 pangkat 1. Berarti bisa kita jawab bahwa jumlah gametnya ada 2 buah. 2 buah ya. Oke. Nah, bagaimana dengan jenis gamet atau macam gamet? Nah, macam gamet atau kita buat MG atau macam gamet ya. Macam gamet. Nah, macam gamet ini kita perhatikan genotipnya K besar, L besar, L kecil. Nah, jika pada alel ini adalah homozigot, berarti cukup kita buat K besar saja. Karena dia bersifat homozigot, satu aja. Nah, lalu berpasangan dengan bukan alelannya L besar, L kecil, maka kita buat sistem garpu, yaitu L besar dengan L kecil. Nah, dari sini sudah bisa kita pastikan yang mana sajakah gamet yang berjumlah 2 buah. Nah, tentu jumlah gametnya 2 buah, maka macam gametnya adalah K besar, L besar, K besar, L kecil. Inilah yang 2 buah itu. Jadi sama halnya, jika K besar, maka dia akan menentukan kelompoknya K besar, L besar. Lalu K besar dengan L kecil. Nah, satu lagi nggak perlu, toh juga hasilnya sama. Nah, jadi terjawab sudah. Bagaimanakah jumlah gamet dan macam gamet jika suatu individu bergenotip K besar, L besar, L kecil. Jadi cukup paham ya bagaimana cara menentukan gamet. Nah, sekarang kita lihat tabel ini. Tabel ini menunjukkan bagaimana gambaran dari hasil persilangan yang tergantung dari banyak sifat beda.
Jadi seperti hukum Mendel 1 banyak sifat bedanya 1, hukum Mendel 2 banyak sifat bedanya 2. Ya, nah kemudian jika yang 3 itu disebut dengan trihibrid, 3 sifat beda. Kalau 4 berarti tetrahibrid dan seterusnya, maka disebutlah N. Lalu untuk jumlah gamet, ya, jumlah macam gamet, yaitu untuk banyaknya sifat beda atau sifat monohibrid ada 2 buah. Nah, tentu berdasarkan rumus yang sudah kita pelajari, 2 pangkat N. 2 pangkat 1, 2. Nah, lalu bagaimana dengan jumlah macam genotip pada F2? Pada F2, jumlah macam genotip ada 3. Untuk 2 sifat beda, yaitu dihibrid, jumlah macam genotipnya ada 9. Dengan ketentuan rumusnya adalah 3 pangkat N. Akan menghasilkan dihibrid, yaitu 9 macam genotip pada F2. Nah, bagaimana kemungkinan macam fenotip? Yaitu 1:1 untuk monohibrid. Kalau dihibrid 1:2:1. Kalau trihibrid 1:3:3:1. Begitu seterusnya. Nah, selanjutnya untuk jumlah macam fenotip pada F2, jika monohibrid maka diperoleh fenotipnya cuma 2 buah. Kalau dihibrid ada 4 buah. Kalau trihibrid ada 8 buah. Kalau tetrahibrid ada 16 macam fenotip. Dengan catatan rumusnya adalah 2 pangkat N, hal yang sama N sifat beda. Jadi untuk satu sifat beda 2 pangkat 1 cuma 2. Untuk 4 sifat beda berarti 2 pangkat 4 ada 16 buah. Dengan perbandingan fenotipnya tentu dengan menerapkan hukum Pascal, ya, dengan ketentuan dari sini 1,4,6,4,1. Nah, begitu juga pada monohibrid, ya, 2, yaitu 3:1. Kalau dihibrid ada sebanyak 4 macam fenotip. Inilah dia 4 macam fenotip. Tuh, perbandingannya 9:3:3:1. Juga menerapkan hukum Pascal 1:2:1, sehingga diperolehlah 9:3:3:1. Begitulah seterusnya. Sehingga semakin banyak sifat beda, maka perbandingan fenotipnya pun semakin banyak juga. Oke, jadi sudah paham bagaimana arti dari tabel untuk banyaknya sifat beda. Baik anak-anak, inilah yang menjadi pelajaran kita tentang pola-pola hereditas yang bagian pertama. Akan kita lanjutkan pola hereditas berikutnya. Semoga penjelasan ini bisa berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.